Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah pertemuan yang pertama untuk kajian Sirah Nabawiyah yang insyaallah akan kita lanjutkan terus per fakrah gitu kan, per kesempatan, per pertemuan, per majelis, yang mana kajian Sirah Nabawiyah ini insyaallah akan kami pilihkan satu kitab yang dalam pandangan kami kitab ini Allah Subhanahu wa taala tuliskan barokah dan qabul, yaitu keterterimaan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin seluruh dunia, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri yang dikenal dengan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu salah satu kitab referensi yang menceritakan Sirah Nabawiyah. Apa sih itu Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah ini sebenarnya adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Kalau bahasa saya, ini mungkin termasuk sunnah yang dilupakan. Kenapa kok dilupakan? Karena pada umumnya sunnah Nabi itu yang diajarkan di institusi-institusi pendidikan lebih sering menggunakan terminologi atau istilah ungkapan yang digunakan oleh para pakar fikih yang hanya membatasi sunnah Nabi itu kepada 3 aspek saja, yaitu perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, dan yang ketiga adalah takrir atau keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nanti di dalam terminologinya ahli hadis, sunnah Nabi itu lebih luas lagi. Kenapa kok lebih luas lagi? Jadi ahli hadis, para ulama hadis itu melihat segala berita nanti yang asalnya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah, termasuk Sirah Nabawiyah ini. Oleh karena itu para ahli hadis dia punya pandangan sendiri terhadap apa itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli hadis mengatakan segala hal, segala berita nanti yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, kemudian takrir atau keputusan Rasulullah, kemudian sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sifat fisik, ciri fisik, maupun kemudian sifat perangai yang ada pada diri kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah sirah, yaitu peristiwa yang beliau lalui dalam perjalanan hidup beliau dari semenjak beliau lahir sampai kemudian beliau wafat. Ini juga sunnah semuanya. Hingga para ahli hadis di sini punya pandangan yang lebih luas terhadap terhadap sunnah Nabi itu sendiri. Dengan luasnya pandangan ahli hadis ini, kita bisa memandang agama ini nanti lebih luas lagi, tidak dipersempit dalam skup aspek tertentu saja seperti tadi dikatakan, hanya perkataannya saja, perbuatan, dan kemudian keputusannya Nabi. Tidak sampai seperti ini, tapi lebih luas lagi. Nah, Sirah Nabawiyah ini adalah salah satu dari jenis sunnah itu sendiri gitu. Yang mana nanti insya Allah dalam pelajaran kita para pakar sirah kontemporer ini banyak yang menggodok fikih dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu fikihnya bagaimana.
Jadi mengambil fikih, mengambil hukum Islam ini tidak hanya dari perkataan, perbuatan serta keputusan Rasulullah saja, tetapi nanti lebih luas dari itu, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil pelajaran di balik itu semua. Nah, kitab ini saya pilihkan untuk kita kaji bersama dengan kaum muslimin yang ingin dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mencari tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melalui keseharian hidupnya itu seperti apa, gitu. Perjuangan dakwah beliau itu bagaimana. Saya pilihkan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini ketika saya pribadi melihat ini kitab azimul manfaah wal barakah, ringkas, tapi ketika kita membaca kalimat per kalimat yang ditulis oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini terlihat bahwasanya setiap titik, setiap huruf yang beliau tulis ini ada semangat kecintaan beliau ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti yang mempelajarinya ini mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti di akhirat. Kita mulai muqaddimah pada pertemuan pertama ini, pada majelis yang pertama ini, dengan membaca kalimatul muallif, yaitu muqaddimahnya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di sini secara umum Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengabarkan kepada kita apa yang menyebabkan beliau menulis risalah ini, kitab ini, Ar-Rahiq Al-Makhtum ini. Kemudian dalam sistematika penyajian khobar, informasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah Nabi, bagaimana metode beliau yang beliau tempuh di dalam kitab ini beliau ungkapkan di muqaddimahnya ini. Maka kita mulai kajian sirah nabawiyah ini yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan membaca kalimatul muallif, yaitu muqaddimahnya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Qala al-musannif rahimahullah, kalimatul muallif, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ini tentunya khutbah yang beliau mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu syahidan wa mubassyira wa nadhira. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai syahid, mubasyir dan nadhir, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira, dan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai dai, penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, biidnihi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa sirajam munira, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai siraj, yaitu lampu pelita yang terang, munira, yang memberikan cahaya. Wa ja'ala fihi uswatan hasanah. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya suri tauladan yang hasanah, yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapapun yang berharap untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat nanti, di hari akhir, kesuksesan yang abadi nanti di hari akhir. Nah, bagi mereka yang mengharapkan itu, maka jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Wa dzakarallaha katsira, dan juga bagi mereka yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak, maka uswatun hasanah ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seseorang yang berharap ini untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, setelah pujian kepada Allah tadi dan menyebutkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didasarkan pada ayat-ayat yang ada tadi, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri juga tidak lupa untuk menyampaikan, memohon kepada Allah, memanjatkan salawat kepada Allah bagi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dan juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Cukup sampai sini tidak? Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan seluruh mereka yang mengikuti langkah-langkahnya para sahabat, langkah-langkahnya ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum, yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Ya ahlul bait Nabi dan kemudian juga para sahabat Nabi. Mengikuti mereka dalam perkara apa? Bi ihsan, dalam perkara ihsan, itu ihsan fid din, berbuat baik yang perbuatan baik tersebut diridhoi dalam agama kita ini, yang standarnya adalah Al-Quran dengan Sunnah. Sampai kapan? Ila yaumiddin, semuanya mereka sampai hari kiamat nanti, yang mengikuti langkah-langkahnya para sahabat nanti, yang mana mereka mengambil langkah mereka itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga mendapatkan curahan salawat serta salam ini. Wa fakhara lahum ya nabi ar-rahmati war ridwan wa fajjara lahum ya nabi ar-rahmah wa ridwan tafjira, dan semoga Allah Subhanahu wa taala fajjara memencarkan apa? Ya Nabi, ada sumber-sumber manba. Beliau mengibaratkan di sini rahmat Allah itu seperti kucuran mata air yang terpencar itu. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala juga memancarkan kepada mereka. Siapa mereka ini? Yaitu tadi disebutkan tadi Rasulullah, kemudian ahlul bait beliau dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta yang mengikuti langkah mereka ini. Beliau Syekh Safiur Rahman juga mendoakan wa fajjara lahum, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memancarkan mata air rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, ini singkatnya muqaddimah Syekh Safiur Rahman berupa pujian terhadap Allah dan kemudian salawat kepada Nabi serta doa bagi kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya Nabi dan mengikuti langkah-langkahnya para sahabat. Beliau doakan dengan doa kebaikan ini. Adapun isi dari apa yang hendak beliau sampaikan dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan wa ba'du, yang seringkali kita dengar dalam khutbah-khutbahnya para imam, itu ungkapannya adalah amma ba'du. Sering terkadang juga diungkapkan wa ba'du, lebih singkat lagi seperti ini. Nah, tradisi yang seperti ini konon kabar riwayat yang sampai kepada saya dimulai oleh seorang khatib atau orator di masa jahiliyah yang bernama Qus ibn Sa'idah al-Iyadi. Jadi beliau ini dianggap sebagai orang pertama yang di dalam khutbahnya itu mengungkapkan amma ba'd. Qus ibn Sa'idah al-Iyadi ini pernah menyampaikan khutbah tauhid, isinya itu isi tauhid gitu kan, di pasar Ukaz, di tengah komunitas orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dan khutbahnya terkenal. Khutbah ini ketika beliau berkhutbah demikian mengucapkan amma ba'd, pada saat itu Nabi Muhammad masih berusia 35 tahun dan belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, utusan dari negerinya Qus ibn Sa'idah al-Iyadi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menanyakan tentang bagaimana keadaannya Qus ibn Sa'idah al-Iyadi ini. Mereka mengatakan sudah wafat. Nah, Qus ibn Sa'idah al-Iyadi ini adalah salah seorang yang berpegang dengan agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka tidak Qus ibn Sa'idah al-Iyadi ini tidak ikut-ikutan menyembah berhala, tidak ikut-ikutan minum-minuman khamar gitu, sambil menunggu datangnya Rasul akhir zaman ini. Tapi ketika Rasulullah diangkat, Qus sudah wafat gitu. Ini sekilas tentang ungkapan amma ba'd ini, sejarah riwayat yang sampai kepada kita dan kemudian digunakan oleh khotib-khotib
pada saat itu dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengungkapkan amma ba'd. Nah, di dalam khutbahnya Rasulullah juga mengungkapkan amma ba'd. Nah, setelah itu para ulama, para a'immah di dalam khutbah-khutbah mereka termasuk khutbatul kitab, khutbah di kitab ini juga menggunakan amma ba'd. Jadi amma ba'd ini untuk memisahkan antara pujian dan hajatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu selesai baru mengungkapkan amma ba'd. Setelah amma ba'd ini baru maksud dan tujuan dari khutbah tersebut untuk disampaikan. Apa isi khutbahnya ini? Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan fa inna min dawa'il ghibtati was-sururi anna rabitatal alam al-islami a'lanat aqiba mu'tamaris siratin nabawiyyatil ladzi in'aqada fi Pakistan fi syahri Rabi'il Awal min sanati 1396 minal hijrah. Di antara hal yang menjadikan rasa gembira bagi beliau dan kecemburuan yang sangat besar. Cemburu, ghibtah itu cemburu, maksudnya cemburu itu gimana sih? Ghibtah ini ghibtah itu di dalam tradisi masyarakat Arab itu adalah tamannin ni'mah fil maghbut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seseorang, kita berangan-angan dapat nikmat yang seperti itu namanya ghibtah. Nah, konteksnya kalau di dalam bahasa Indonesia kan jadi negatif. Cemburu dengan iri ini, padahal di dalam bahasa Arab ghibtah itu keinginan untuk mendapatkan nikmat gitu. Jadi ghibtah. Nah, ini Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menganggap apa yang dilakukan oleh lembaga Rabithah Alam Al-Islami ketika mengumumkan setelah adanya Muktamar Sirah Nabawiyah yang dilaksanakan di Pakistan itu tahun 1396, Rabithah Alam Islami ini mengumumkan untuk melaksanakan musabaqah antadhimi musabaqatin ala mustawal alam al-islami, menyelenggarakan perlombaan internasional untuk lil bahthi haula maudhu'i sirah an-nabawiyah, untuk menulis penelitian dalam ruang lingkup sirah nabawiyah gitu. Jadi ketika Rabithah Alam Al-Islami memutuskan untuk menyelenggarakan perlombaan penulisan sejarah Nabi SAW untuk skala internasional, maka ini menjadikan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri gembira, sekaligus ghibtah itu tadi, ghabata, berangan-angan untuk bisa mendapatkan nikmat apa? Nikmat menceritakan kisah hidupnya Nabi SAW, itu sangat nikmat sekalian. Jadi alhamdulillah ini merupakan satu kesyukuran bagi saya pribadi, ikut andil, ikut serta dalam menyampaikan apa yang telah dituliskan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini, meskipun saya tidak ikut menulis, tapi saya ikut menyampaikan cerita bagaimana kehidupan makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan keinginan beliau, angan-angan beliau dan kegembiraan beliau ketika mendengar adanya perlombaan ini. Ala sahibiha alfi salatin wassalamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfi kata beliau. Alfi itu satu juta. Jadi berjuta-juta salawat itu semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih maksud dari penyelenggaraan lomba ini? Jadi maksud dari Rabithah Alam Al-Islami seperti yang diungkapkan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini adalah tansyitan lil katibin, untuk memberikan penyemangat lagi bagi para penulis ini untuk menuliskan yang terbaik dari tinta-tinta mereka itu untuk menceritakan kisah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tansiqan li juhudihim al-fikriyah, dan juga untuk menggelorakan kembali jihad mereka itu secara pemikiran, jihad pemikiran untuk mengungkapkan ini tadi sejarah hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat kesempatan ini, Syekh Shafiyur Rahman mengatakan, wa inni ara anna hadzal amala lahu qimatun kabirah, dan saya lihat, kata beliau,
penyelenggaraan yang semisal ini ada satu nilai yang sangat agung di balik itu. Rubbama la yuhitu biwasfiha al-bayan, yang mana mungkin saja boleh jadi nggak bisa dijelaskan gitu, la yuhitu biwasfiha al-bayan. Jadi betapa besarnya amalan ini, yaitu penyelenggaraan ini, nilainya itu begitu besar, itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata penjelasan. Kenapa? Fa inna siratan nabawiyyata wal uswatal muhammadiyah ala sahibiha ma yastahiqu minas salati wassalam idza lahadnaha bi'ainid diqqati wal i'tibar hiya al manba' al wahid alladhi tatafajjaru minhu yanabi'u hayatil alam al islami wa sa'adatil mujtama' al bashari. Karena apa kata beliau, sirah nabawiyah ini dan keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Idza lahadna, kata beliau, kalau kita perhatikan dengan seksama, bi'ainid diqqah, dengan perhatian yang sangat mendalam, tajam, terperinci, betul-betul merenungkan secara mendalam, akan kita dapati bahwasanya sirah nabawiyah itu dia adalah satu-satunya sumber yang nanti akan terpencar, alladzi tatafajjaru minhu, yang akan terpencar nanti sumber-sumber mata air kehidupan di alam islami ini, di alam islami ini, di dunia Islam. Wa sa'adatil mujtama' al bashari, dan ini merupakan satu-satunya sumber sumber saadah itu sumber kebahagiaan masyarakat yang ada di muka bumi ini. Kalau mereka nanti mau menelaah, mentadabburinya dan dilihat dengan seksama, inilah satu-satunya sumber kebahagiaan tersebut. Ini dalam pandangan beliau dan ungkapan beliau di sini. Nah, maka beliau melanjutkan, wa inna min sa'adati wa husni hadhi an uqaddima bahthan. Maka bagian dari kegembiraan saya di sini, gitu kan, saya ingin juga ikut menyampaikan an uqaddima bahthan, untuk menawarkan satu bahas, satu tulisan penelitian ilmiah yang menceritakan tentang hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai apa? Usahimu fi tilkal musabaqatil mubarakah, sebagai wujud keikutsertaan di dalam perlombaan yang penuh berkah ini. Jadi ini perlombaan bukan hanya sekedar menang-menangan saja, tapi ini lomba untuk mengungkapkan, menggelorakan kembali, membangkitkan kembali semangat kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mempelajari dan mengungkapkan, menceritakannya kepada dunia Islam. Ini yang membuat aktivitas ini penuh berkah. Perlombaan ini ada keberkahan. Walakin, kata beliau, akan tetapi, aina ana, siapa sih saya? Ini tawaduknya beliau rahimahullah. Hatta ulqiya daw'an ala hayati sayyidil awwalin wal akhirin. Siapa sih saya kalau memang dituntutnya untuk bisa memberikan daw itu cahaya yang bisa yang berupa kisah kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih saya? Saya nggak bisa untuk mengungkapkan seluruh cahaya tersebut di dalam bahas ini, di dalam karya yang sederhana ini, nggak bisa mengungkapkan keseluruhan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Jadi beliau menyatakan dengan segala kerendahan hatinya itu, saya nggak bisa untuk memberikan cahaya yang terang benderang ini, yaitu kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Wa innama ana rajulun yara li nafsihi kullas sa'adati wal falah an yaqtabisa min nurihi. Tapi saya adalah seorang yang meyakini bahwasanya kebahagiaan saya itu adalah bisa mengambil sedikit dari cahayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kitab ini oleh beliau anggap ini adalah petikan sedikit dari cahayanya Nabi yang terang benderang itu, dari cahaya sirah nabawiyah yang terang benderang itu. Subhanallah. Ini kesederhanaan beliau, kerendah hatian beliau dalam mengungkapkan karya yang luar biasa ini gitu.
Wa innama ana rajulun yara li nafsihi kullas sa'adah, yang saya anggap bahwasanya kebahagiaan yang sangat bahagia, yang luar biasa, wal falah, keberuntungan yang sangat beruntung ini adalah kalau saya itu bisa mengambil sedikit dari cahaya kenabian yang terang benderang ini untuk saya ungkapkan di dalam kitab ini. Hatta la yatahalaku fi dayajiril dhulumat, agar apa? Agar saya tidak ikut tenggelam pada apa? Kegelapan, keraguan-raguan itu, hingga saya mendapatkan petunjuk Nabi SAW dari perjalanan hidup beliau yang apa akan beliau ceritakan nanti di dalam kitab ini. Bal Yahya, dan harapan beliau, bal Yahya, untuk bisa hidup, wa huwa min ummatihi, bisa hidup masih dalam keadaan dia adalah umat Nabi SAW, wa yamutu wa huwa min ummatihi, dan nanti juga mati dalam keadaan masih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Ini cita-cita kita semua. Wa yaghfirullahu lahu dzunubahu bi syafaatihi, dan juga keinginan beliau dengan penulisan ini agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau itu dengan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW kelak nanti di akhirat. Ini yang menjadi motivasi beliau untuk menulis ini. Jadi beliau ingin bukan hanya sekedar ikut serta dalam perlombaan ini, tapi yang menjadi tujuan utama itu mengambil sedikit dari cahaya petunjuk, cahaya hayatun Nabi. Kehidupan Nabi SAW ini adalah cahaya yang Allah jadikan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, bagi mereka yang mau mempelajarinya. Maka di sini Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri kemudian menjelaskan bagaimana sih karya ini beliau tulis. Beliau mengatakan, wa kalimatun basitah ara an uqaddimaha. Ada kata-kata yang singkat yang saya pandang perlu untuk saya ungkapkan di dalam muqaddimah ini. Tentang apa? An manhaji fi maqalati, yang berkenaan dengan manhaj saya, berkenaan dengan metode saya di dalam penulisan karya ini. Hadhihi inni hina qarartu kitabataha, itu pada saat aku sudah menetapkan untuk menulis sirah nabawiyah ini, ra'aitu an adha'aha fi hajmin mutawassitin mutajanniban at-tatwil al-mumilla wal ijaz al-mukhilla. Saya tetapkan bahwasanya tulisan ini nanti ditulis dalam bentuk yang tengah-tengah, tidak terlalu panjang hingga membosankan pembaca, dan tidak pula terlalu pendek hingga nanti nggak ada faedah sama sekali gitu loh. Miskin dari faedah. Al-mukhil ini muqassir, miskin dari faedah, tapi tengah-tengah beliau nanti akan menyajikannya. Ini yang langkah pertama yang beliau lakukan di dalam kitab ini. Waqad wajadtu fil masadiri ikhtilafan kabira fi tartibil waqai'. Karena aku sendiri telah mendapati di banyak-banyak masadir, banyak-banyak referensi tentang sirah nabawiyah, ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama sirah itu tentang penertiban kejadian-kejadian yang ada. Au fi tafsili juz'iyatiha, ada nanti yang juga sangat terperinci untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang ada di masa Nabi SAW. Wa fi mithli hadhil mawaqi' qumtu bit tahqiqil baligh. Nah, dengan peristiwa-peristiwa yang ada ini pada kesempatan dan kondisi ini, di tengah-tengah fakta banyaknya referensi yang berbeda pendapat dalam menyajikan peristiwa-peristiwa di masa Nabi SAW, maka aku melakukan suatu tahqiq. Tahqiq ini suatu penelitian yang komprehensif, seksama, hingga nanti bisa saya sampaikan hasil dari apa yang saya teliti ini dengan hasil yang baligh. Hasil yang baligh ini hasil yang bisa dipahami dengan baik oleh para pembaca nanti. Wa adartun nadhra fi jami'i jawanibil bahthi, aku lihat nanti dengan seksama di seluruh sisi-sisi pembahasan ini nanti. Thumma uthbitu fi sulbil maqalati,
ma tarajjaha ladayya ba'da tahqiq. Jadi caranya beliau lihat dulu dari referensi-referensi yang ada itu hingga nanti beliau tetapkan mana yang beliau pilih dan beliau beliau anggap itu sebagai peristiwa yang memang benar fi sulbil maqalah dalam. Jadi yang beliau ungkapkan di dalam kitab ini adalah peristiwa-peristiwa yang beliau anggap itu benar setelah tahqiq ma tarajjaha ladayya, yang dalam pandangan beliau inilah yang kuat. Mungkin dari sisi sanad periwayatannya itu lebih kuat. Jadi ini yang beliau sampaikan. Di tengah adanya perbedaan pendapat tentang peristiwa yang terjadi di masa Nabi. Nanti akan kita dapati ini sembari kita membaca kitab ini, di antara kisah yang para ulama itu masih berbeda pendapat itu adalah tentang Ghazwah Bani Mustalik. Itu terjadinya kapan? Ada yang mengungkapkan itu di tahun ke-6 Hijriyah, ada yang mengungkapkan dia di tahun ke-5 Hijriyah, di tahun yang sama terjadinya perang Khandaq. Nah, ini ada perbedaan di kalangan para sejarawan. Nah, yang demikian ini Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri hanya memilih apa yang beliau anggap itu sudah kuat hujahnya itu untuk diungkapkan di sini. Jadi beliau tidak lagi membahas tentang perbedaan-perbedaan, mendiskusikan lagi perbedaan-perbedaan para sejarawan, tapi hasil yang beliau anggap paling kuat di antara apa yang diungkapkan oleh para sejarawan sebelumnya, disinilah yang beliau ungkapkan. Walakin ihtaraztu an iradid dalail wal barahin. Nah, di sini saya juga tidak mengungkapkan hujah-hujah kenapa saya pilih riwayatnya ini, saya nggak akan menyampaikan gitu loh, karena akan kepanjangan nanti sirah nabawiyah ini. Li'anna dzalika yufdi ila tulin ghairi matlub. Nah, kan beliau mengatakan yang ini akan mengakibatkan tulisan ini akan menjadi panjang, dan yang diinginkan dari pelajaran kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti akan jadi terlupakan kalau isinya itu nanti adalah adu argumen tentang peristiwa di masa Nabi ini dari sudut pandang metodologi sejarah itu. Kalau jadi adu argumen, kitabnya akan tebal dan orang-orang akan susah, bahkan enggan untuk membaca ini sampai habis. Naam rubbama asyartu ila dalail. Tapi terkadang, gitu kata beliau, terkadang nanti saya juga akan menyebutkan hujah-hujah tertentu gitu kan pada beberapa peristiwa yang akan saya ungkapkan di sini. Kapan tapi? Hina khiftu al-istighrab mimman yaqra'ul maqalah. Kalau nanti ada para pembaca nanti menganggap aneh kalau saya mengungkapkan sesuatu yang jarang orang ketahui, maka saya sebutkan nanti hujahnya di situ. Istighrab itu kan orang aneh gitu kan. Pembacanya biasa kan dulu pernah diajari misalnya Nabi Muhammad itu nikahnya dengan siapa? Dengan Khadijah, umur Khadijah itu sudah 40, umurnya Nabi Muhammad 20. Itu yang masyhur kan, diketahui banyak orang. Nah, nanti beliau akan membawakan boleh jadi akan membawakan riwayat yang lain seperti itu yang tidak dikenal oleh sebagian masyarakat pada umumnya. Pada saat beliau membawakan ini, beliau membawakan hujahnya gitu loh. Ini yang kuat dalam perkara ini. Au hina ra'aitu 'ammatal katibina dhahabu ila khilafis sahih. Atau ketika saya melihat ada kebanyakan para katib atau kebanyakan para peneliti sejarah ini lebih cenderung kepada satu pendapat tentang peristiwa sejarah Nabi ini, padahal itu enggak sahih. Kalau itu enggak sahih, saya harus membawakan dalil-dalilnya di sini, landasan-landasan dalil untuk menguatkan fakta sejarah bahwasanya Nabi SAW begini dan begini yang terjadi begini gitu. Jadi secara umum beliau tidak membawakan dalil, hujah, landasan penguat bagi apa yang beliau ungkapkan di sini, tapi terkadang nanti beliau juga memberikan hujah tersebut jika dirasa memang perlu. Allahumma qaddir li al-khaira fid dunya wal akhirah. Nah, ini beliau tutup dengan doa ini, ya Allah takdirkanlah bagi saya kebaikan di dunia dan di akhirat. Innaka antal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Ditulis oleh beliau di hari Jumat, selesai ditulis di hari Jumat tahun 1396 atau bertepatan dengan tahun Masehinya 1976.
Ini saya belum lahir. Saya lahir tahun 1987, ini tahun 76 beliau sudah menyelesaikan tulisan ini dan dipublikasikan oleh Rabithah Alam Al-Islami. Sampai sekarang sudah dicetak dan diterjemahkan di seluruh negeri-negeri Islam ke dalam berbagai bahasa-bahasa kaum muslimin di negerinya masing-masing. Saya tidak tahu datanya ini sudah berapa bahasa diterjemahkan, dan beberapa kajian-kajian di negeri kaum muslimin menggunakan kitab ini untuk mempelajari bagaimana sih kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah keberkahan tersendiri bagi penulisnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menganugerahkan keberkahan itu kepada kita yang mempelajari sirah nabawiyah melalui perantara Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri ini. Beliau tulis dan beliau adalah salah satu mudarris pengajar di Universitas Salafiyah Al-Jami'ah As-Salafiyah Benares Al-Hind, yaitu di kota Benares di India. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat amal soleh ini bagi beliau dan mencatat amal soleh bagi kita yang mempelajari sirah nabawiyah ini melalui kitab beliau ini. Kesempatan majelis ini insya Allah saya cukupkan sampai di sini, gitu kan. Insya Allah pada pekan yang akan datang, kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan kembali bagian pertama dari kitab Rahiq Al-Makhtum ini, dimulai oleh Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri dengan memberikan gambaran masyarakat Arab itu sebelum turunnya wahyu, sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad itu bagaimana keadaan masyarakat yang ada pada saat itu. Beliau berikan gambaran secara singkat di awal, baru nanti masuk kepada pembahasan dimulainya peristiwa kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya hingga nanti wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ceritakan di dalam kitab ini. Jadi insya Allah ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin dimanapun antum berada, pada majelis yang pertama ini kita cukupkan dari membaca mukaddimahnya Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri. Mudah-mudahan semangat beliau yang ada di mukaddimah ini yang terungkap di sini juga menjadi semangat kita untuk mempelajari sirah nabawiyah ini, untuk mempelajari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan dakwah di kehidupan beliau, dan mudah-mudahan ini juga membekas membekas dalam hati kita dan menjadi semangat kita tersendiri untuk menghadapi kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bagi kita ini. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.